jiwa kami tenang ya Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Lebih lagi kembali katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Lebih lagi saudaraku, mari
kasih saudara. Rumahmu di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Mari nyatakan di hadapan Tuhan saudara. Pribadi lepas pribadi, lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Nyatakan di hadapan Tuhan pagi ini saudara. Di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, amin. Di hati
akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kembali Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu menjaga kami. Bahkan satu hal janji yang kami boleh pegang di dalam hidup kami, bahwa tak sehelai rambut pun di atas kepala kami yang akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Apalagi sesuatu yang paling berharga dalam hidup kami tak akan pernah jatuh dan tak akan pernah diambil oleh apapun, dan akan Tuhan senantiasa jagai dan Tuhan senantiasa tolong dan pelihara kami. Bahkan segala kebutuhan kami Tuhan akan cukupkan dengan Engkau mengenyangkan kami. Tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, tidak ada sesuatu yang meragukan akan kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Hari ini kami bersuka cita, hari ini kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa.
Engkau adalah Allah yang menjadi sumber berkat bagi kami, bahwa pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan ketika kami taruhkan pengharapan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk diberkati oleh kebenaran-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu yang sebentar, Engkau boleh pakai untuk menjadi alat kebenaran Tuhan. Suara Tuhan boleh diperdengarkan. Biarlah Tuhan kami seluruhnya hari ini merasakan sukacita yang luar biasa. Kami siap untuk diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap untuk diberkati, sama-sama kita katakan amin. Oleh Tuhan, ini adalah minggu yang terakhir di bulan September. Artinya ini adalah minggu yang terakhir kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang kita beri judul pengharapan. Dan hari ini kita masih dalam topik pembahasan tentang pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Kita langsung saja buka Alkitab kita Bapak Saudara, Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima, ya isinya yang sudah menemukan di Alkitab boleh buka, dan yang belum menemukan boleh lihat di slide. Ya, boleh pakai kitab suci. Kalau hari ini juga boleh kita lihat di depan ada juga firman Tuhan. Saya mau ajak kita untuk membacanya secara bersama-sama. 2, 3, ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Pengharapan tidak mengecewakan. Yang namanya manusia tidak bisa lepas dari yang namanya pengharapan. Pengharapan itu adalah sesuatu yang ada di depan kita. Kalau saat ini saya sudah berumur 48 tahun, maka pengharapan saya apa ke depan? Paling tidak saya berharap umur saya lebih panjang, dan umur saya yang panjang itu diberkati Tuhan juga dengan kesehatan. Itu pengharapan. Dan lebih dari pengharapan itu apa? Saya punya anak-anak yang hari ini masih sekolah. Pengharapan saya apa? Pengharapan saya anak-anak ini bisa menyelesaikan sekolahnya. Kemudian bukan hanya sampai dia menyelesaikan sekolahnya, dia juga bisa memiliki kehidupan yang layak, kehidupan yang mapan, punya pekerjaan, punya penghasilan, punya keluarga, dan punya anak-anak. Itu pengharapan mungkin ketika kita sudah berumur seperti saya sekarang ini. Anak-anak muda juga punya pengharapan yang masih sekolah, ingin menyelesaikan sekolahnya dengan baik, bukan hanya sekedar selesai, tapi dia menyelesaikan sekolahnya dengan baik, dan selesai dari sekolah dia mendapatkan kehidupan yang layak. Itulah pengharapan. Jadi pengharapan itu adalah sesuatu yang belum kelihatan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajak kita, pengharapan yang belum kelihatan itu Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang kita harapkan itu hasilnya tidak akan mengecewakan. Ini yang kita garis bawahi Bapak Saudara. Karena seringkali orang merasakan ada kecewa. Ya, kecewa. Marhuba mau itu si Gotomo nanti. Kalau dia bukan orang si Gotom mungkin namuli itu si Gotomo ya mang. Sama dapat tuh parsi Gotom, bisa saja. Ada juga orang yang kecewa. Kecewanya tentang apa? Udah seperti ini umurku, sementara teman-temanku masa sekolah hidupnya itu lebih baik. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara, tapi aku gak jadi apa-apa. Oh, seandainya aku dulu sekolah dengan baik, seandainya dulu aku sekolah dengan baik, seandainya dulu aku sekolah dengan sungguh-sungguh, mungkin nasibku gak seperti sekarang ini. Ada kekecewaan Bapak Saudara. Tapi hari ini firman Tuhan untuk mengajak kita tidak mengecewakan. Nah, ini yang luar biasanya Bapak Saudara. Bagaimana kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan itu? Apakah ketika kita hidup dalam Tuhan, maka segala sesuatunya itu seperti yang kita harapkan? Belum tentu juga Bapak Saudara. Ya, belum tentu juga. Kalau hari ini saya berdoa ingin punya mobil yang lebih bagus lagi, belum tentu itu terjadi. Kenapa? Karena itu belum tentu yang menjadi kebutuhan saya. Itu hanya sekedar apa yang menjadi keinginan saya. Karena saya tahu Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan saya. Jadi saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan saya adalah pengharapan bagaimana di akhirnya saya tidak mengecewakan. Bukan berarti pengharapan saya apa yang saya inginkan terjadi. Kira-kira Bapak Ibu bisa tangkap ini kan? Saya kasih contoh begini, ada hamba Tuhan yang bilang sama kami pada waktu ibadah, dia bilang begini. Ada ayat Alkitab yang berkata bersyukurlah dalam segala hal. Sampai engkau lupa
untuk engkau bersungguh-sungguh. Sampai engkau lupa untuk engkau mengeluh. Jadi artinya bersyukurlah dan bersyukurlah dan bersyukurlah sampai engkau lupa untuk mengeluh. Dan ketika saya dengar ini, saya lihat dalam Alkitab, Alkitab menulis siapa yang menjadi penulis dari tulisan ini. Dan saya tahu yang menjadi penulis ini adalah Paulus. Dan ketika saya pelajari, Paulus itu menulis pada waktu menulis untuk berkata bersyukur. Ini sesuatu yang luar biasa loh Bapak Saudara. Paulus ketika dia berkata bersyukurlah dalam segala hal, bukan ketika dia duduk-duduk santai di tepi pantai lagi makan sate dengan minum Sprite. Enggak. Kalau orang yang lagi santai di tepi pantai menikmati makan sate dan berkata mengucap syukurlah, mungkin itu sesuatu yang lumrah. Tetapi ketika kita mulai teliti Alkitab kita, Paulus berkata itu ketika dia ada dalam penjara bawah tanah yang ada di Filipi. Bagaimana seorang yang sedang ada di penjara, bagaimana seorang yang ada dalam tahanan, bahkan tahanan bukan tahanan biasa, tahanan bawah tanah yang kakinya dirantai, tangannya dirantai dan berkata mengucap syukurlah. Sesuatu yang aneh. Tetapi kenapa Paulus punya kekuatan seperti itu? Saya percaya Paulus punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Sekalipun dia belum lepas dari penjara, sekalipun dia belum keluar dari penjara, tapi dia punya sukacita yang gak bisa dibayar atau tidak bisa digantikan oleh dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira pengharapan yang Tuhan berikan, pengharapan yang seperti itu Bapak Saudara. Pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Kita bukan dikatakan Tuhan kita gak akan menghadapi masalah. Menghadapi masalah. Tapi kita menghadapi masalah dengan senyum. Kita dikatakan Tuhan bukan tidak menghadapi persoalan, menghadapi persoalan, tapi kita menghadapi persoalan dengan senyum. Amin. Ini yang luar biasa, Bapak Saudara. Kami di rumah juga seperti itu. Kadang-kadang istri saya bilang begini, Pak, uang kuliah, gimana nanti kalau anak-anak sudah berangkat? Apalagi nanti kalau mereka sudah berangkat. Kalau mereka sudah berangkat kan gak hanya kita pikiri kuotanya, internetnya, kita pikiri uang kosnya, kita pikiri uang makannya, kita pikiri uang sakunya. Sementara kita saat ini aja sudah kesusahan. Tapi saya mau katakan hari ini, pengharapan tidak mengecewakan. Karena ada Tuhan yang akan memberikan, ada senyum di wajah kita. Kenapa? Apa rahasianya Bapak Saudara? Ini yang kita harus pelajari kan, begitu kan? Apa yang kita harus pelajari supaya pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Supaya jangan kita merasa orang yang tidak punya pengharapan. Kita punya pengharapan loh Bapak Saudara. Ya kita lihat. Ya saya belajar dari satu ayat ini. Kita mau belajar dari satu ayat ini. Hanya satu ayat. Apa rahasia dari ayat ini? 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-26. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Rahasia pertama dari ayat ini adalah memiliki dasar yang benar. Apa yang dimaksud dengan ayat ini memiliki dasar yang benar? Dasarnya siapa kita? Ini yang pertama Bapak Saudara. Di sini diceritakan dalam Alkitab ada dua orang yang punya profesi. Yang pertama dia adalah seorang pelari dan yang kedua dia adalah seorang petinju. Artinya dia sadari dulu siapa dirinya. Dia adalah seorang pelari dan dia adalah seorang petinju. Ini adalah contoh. Kalau dia sudah sadari siapa dirinya, maka seorang pelari dia tahu apa yang menjadi tugasnya. Dia seorang pelari, dia tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang pelari, dia tahu apa yang menjadi pekerjaannya. Seorang pelari, dia tahu bagaimana dia harus bertindak. Ini yang pertama. Seorang petinju juga demikian. Seorang petinju dia tahu apa yang menjadi tugasnya. Seorang petinju dia tahu apa yang menjadi pekerjaannya. Demikian juga kita, kalau kita katakan bahwa kita adalah orang percaya, maka orang percaya juga harus tahu apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi pekerjaan kita. Ini yang harus kita sadari Bapak Saudara. Yang ayat ini jelas berkata seorang pelari ketika dia bergulat, itu orang yang gak tahu siapa dirinya. Seorang petinju ketika dia masuk ke arena tinju, maka dia pakai
sepak bola dan bak bola itu orang yang nggak tahu siapa dirinya. Saya kasih contoh, kita katakan kita seorang petani, lalu kita pergi ke ladang, kita bawa pulpen, bawa buku, bawa tas, pakai dasi. Kira-kira orang lihat kita seperti apa? Nyambung nggak? Nggak nyambung loh Bapak Saudara. Jadi yang pertama rahasianya, kita tahu siapa kita, ini dasarnya. Kita ini orang percaya. Kalau kita ini orang percaya, maka berfungsi, maka bekerja, bertindaklah sebagai orang percaya. Ya kan? Ini pilihan. Mau jadi apa kita? Mau jadi petinju kah? Mau jadi pelari kah? Ini kan pilihan. Setelah kita pilih dan kita mau, berarti kita harus lakukan tugas seorang pelari. Berarti kita harus lakukan tugas seorang petinju. Berarti kita harus lakukan tugas seorang petani. Dan buita dokon manginang, ana yang menanam jagung ngau, neng martani ngau. Alih hutur maju barang-barang, asa adong si gadis sotku, asa bui buka toko, nggak akan berhasil. Jagung yang kita udah beli untuk kita tanam di ladang nggak kita tanam-tanam karena kita sibuk jaga toko, nggak akan nyampe Bapak Saudara. Jadi hari ini sama seperti kita katakan kita orang percaya tapi hidup dengan keraguan-raguan, kita katakan kita orang percaya tapi hidup dengan rasa khawatir, kita katakan kita orang percaya tapi hidup dengan rasa ketakutan, nggak nyambung. Kalau kita katakan kita orang percaya, dihadapkan kepada situasi yang seperti apapun, tetap kita percaya Tuhan kita sanggup. Gak hanya pujian kita, Tuhan selalu menolongku. Ini baru Tuhan. Malum dono saiton, wadah Tuhan. Pasu-pasu mau nonau, mau lu lihat diriku tuh gereja, mau lu lihat diriku beribadah, mau lu lihat diriku martangiang, adong dotahe terbuka pasu-pasu. Orang yang seperti ini, maka pertanyakan apakah kita sudah memiliki dasar yang benar sebagai orang percaya. Kita ini dikatakan Alkitab, bukan kamu yang memilih aku, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Dan bersyukurlah Tuhan pilih kita menjadi orang-orang percaya. Banyak orang di luar sana yang merindukan untuk menjadi orang percaya. Banyak orang di luar sana yang merindukan menjadi bagian seperti yang kita miliki hari ini. Tetapi kita bukan karena hebat dan gagah kita, bukan karena kelebihan kita dipilih Tuhan hari ini untuk ada di tempat ini menjadi orang yang percaya, yang diberkati oleh Tuhan. Kita ini dipilih Tuhan menjadi orang percaya. Dan saya katakan dalam hati saya, percaya Tuhan pasti cukupkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anakmu. Percaya Tuhan pasti pelihara anak-anakmu. Percaya Tuhan pasti berikan masa depan kepada anak-anak. Tapi Tuhan, kalau melihat saat sekarang ini, bisa enggak? Oh enggak seperti itu. Kalau seperti itu berarti kita bukan orang percaya tapi orang yang ragu-ragu. Kalau seperti itu berarti kita bukan orang percaya tapi orang yang khawatir. Kalau seperti itu kita bukan menjadi orang percaya tapi kita adalah orang yang bimbang. Maka tanya diri kita, adakah dasar yang benar sudah kita letakkan di dalam hati kita? Saya orang percaya. Apapun yang terjadi, saya akan terus melayani pekerjaan Tuhan. Saya orang percaya. Apapun yang terjadi, saya yakin Tuhan sanggup untuk berikan yang terbaik. Tapi kalau kita masih ragu-ragu loh saudara, kira-kira Tuhan bilang begini, kamu ini di mana sih? Petinju, kok kerjaan yang gigit? Ya didiskualifikasi. Ya kan? Coba lihat itu Mike Tyson Bapak Saudara. Semua orang bilang gak mungkin Evander Holyfield itu menang. Gak mungkin Evander Holyfield itu bisa mengalahkan si leher beton. Julukannya sudah si leher beton. Orang pada waktu pertandingan antara Evander Holyfield dengan Mike Tyson, semua memilih bahwa Mike Tyson akan menjadi pemenang. Tapi apa yang terjadi? Si Mike Tyson yang seorang petinju, karena kewalahan akhirnya gigit kuping si Evander Holyfield. Apa yang terjadi? Didiskualifikasi. Sama seperti kita. Kita katakan kita orang percaya, tapi ragu-ragu, didiskualifikasi. Kita katakan kita orang percaya, tapi beri hati setengah-setengah untuk Tuhan, didiskualifikasi. Kita katakan kita orang percaya, kita masih berpikir-pikir, udah nanti dululah.
kalau nanti waktunya baiklah, kalau nanti si Gautam ini udah jadi kota lah, kalau nanti gereja ini sudah seperti inilah, didiskualifikasi Bapak Saudara. Kita punya kesempatan hari ini menjadi orang percaya. Amin. Jadi dasar kita orang percaya, jangan ragu. Orang percaya kok nggak pernah ke gereja? Nah, ini pertanyaan juga loh Bapak Saudara. Orang percaya kok ibadahnya Senin Kemis? Orang percaya kok ibadahnya ragu-ragu? Orang percaya kok tanggung-tanggung? Hanya karena flu nggak datang gereja, hanya karena sakit sedikit nggak datang gereja. Lalu orang tanya sama kita, kita ini orang percaya nggak sih? Kalau kita orang percaya, kenapa nggak percaya Tuhan sanggup sembuhkan kita? Nah, ini yang luar biasa loh Bapak Saudara. Malamnya saya udah demam, dan itu pada waktu itu lagi panas-panasnya untuk penyekatan kan, karena besoknya adalah Lebaran. Jadi saya udah bilang sama istri sama anak-anak, kira-kira bisa lewat enggak ya? Puji Tuhan bisa lewat. Sampai di sana saya masih demam. Lalu saya bilang sama anak saya Kevin, coba cari apotik. Paling tidak untuk mengurangi demam dan saya nggak batuk. Karena di mobil anak saya Kevin bilang gini, Pak, selama khotbah jangan batuk. Saya mikir Bapak Saudara, ibadahnya 3 kali. Ibadah 3 kali nggak batuk, gimana caranya? Sementara saya batuk, menahan untuk 1 kali ibadah 1,5 jam. Berarti kalau 3 kali itu 4,5 jam. Menahan nggak batuk 4,5 jam, itu bukan pekerjaan mudah. Tapi saya bilang ya udahlah, apa yang terjadi ya Tuhanlah yang tahu. Saya yang datang untuk melayani dalam kondisi badan yang kurang fit, tapi selama khotbah saya nggak batuk, dan setelah pulang dari ibadah saya nggak sakit lagi loh Bapak Saudara. Dan saya percaya. Apakah saya sembuh karena saya hebat? Enggak. Tapi kita sembuh karena kita orang percaya Dia Tuhan yang selalu menolong dan menjaga hidup kita. Jadi yang pertama yang kita lakukan, sadari siapa kita. Kalau kita katakan kita orang percaya, ya bertindaklah sebagai orang percaya. Yang kedua, Bapak Saudara, memiliki fungsi yang benar. Tadi sudah saya katakan, seorang petinju yang harus mengikuti aturan-aturan fungsi dari pertandingan tinju. Tinju itu nggak pakai kaki, tinju itu nggak pakai gigi, tinju itu pakai tangan. Yang artinya yang bisa berfungsi itu tangannya. Gunakan fungsi yang sebenarnya. Seorang pelari, maka dia harus menggunakan kakinya berlari sedemikian rupa. Coba seorang pelari jalannya merangkak, menang gak? Gak mungkin menang loh Bapak Saudara. Tapi seorang pelari pasti gunakan kakinya untuk berlari. Orang percaya gunakan fungsinya. Sebagai orang percaya beriman bahwa segala sesuatu pasti akan berhasil. Segala sesuatu pasti akan jadi. Ketika apa? Kita berfungsi. Tapi coba seorang petinju bilang gini, saya sih seorang petinju, tapi untuk naik ring enggak lah. Saya sih seorang pelari, tapi kalau untuk bertanding ya enggak lah. Saya sih seorang petani, tapi kalau untuk turun ke ladang ya janganlah. Kalau bisa jadi petani berdasi dong, tapi uangnya enggak ada. Pengetahuan yang enggak ada, bisa enggak bisa. Jadi kita bilang kita orang percaya, tapi enggak pernah terjun ke arena pertandingan sebagai orang percaya, enggak akan menang. Kita katakan kita orang percaya, pengharapan kita tidak mengecewakan, maka melakukan segala sesuatu percayalah dengan keyakinan, dengan kesungguhan, dengan kepercayaan yang penuh bahwa Tuhan pasti menolong kita. Orang di luar sana boleh ejek kita, nggak apa-apa. Nah, auto mahalakan. Tiap hari ke gereja. Ya ada bui mangan siat tangiang. Dulu Apu Yuda pernah bilang begitu sama saya. Sering ketika mau berangkat diejekin orang. Nah, gereja ada gereja ini. Tiap hari martangiang. Tapi saya mau katakan Bapak Saudara, kita nggak lebih miskin dari orang yang ada di Segotom ini. Kita nggak lebih susah dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita nggak lebih menderita. Walaupun kita lebih banyak berikan hati kita dan waktu kita untuk ke gereja, ternyata kita nggak kekurangan. Kenapa? Karena segala berkat,
Segala anugerah, segala pemberian itu berasal dari Tuhan. Tuhan gak pernah salah untuk kirimkan berkatnya. Kalau JNE mungkin JNT bisa salah alamat, tapi Tuhan kita gak akan pernah salah alamat untuk mengarahkan berkatnya kepada kita. Gak akan pernah Bapak Saudara. Tapi untuk itu apa yang kita lakukan? Berfungsi dengan baik. Jangan mempermalukan nama Tuhan, jangan mempermalukan bangsa dan negara, jangan mempermalukan diri kita sendiri. Kan kita akan mempermalukan diri kita sendiri. Ada dulu teman saya bilang begini Bapak Saudara. Baru-baru pertama kami ke Sigotom ini, saya bilang sama dia, "Leh, ayeuna kurang maduhut di kopi mo." Dulu masih kopi kan. Lalu dia bilang gini apa? Tahu Bapak Ibu apa yang dia bilang sama saya begini? "Ih malah, nah so di boto parsigoto moti. Maksudnya, ay molo duhuti, kan molo malam, rodo obun, makanya pagi naik maraik gimana? Jadi molo gudang duhut, berarti gudang aek di si, maka subur mah kopi. Tapi kopi ada kiasi ya." Karena saya bilang orang kopi dikis-kis, dibersihkan, dipupuk, dia nanamnya Bapak Saudara, dibiarkan rumputnya. Dengan logika rumput itu nyimpan air, maka air ketika pagi dia banyak di situ, dia lupa bahwa ketika matahari bersinar airnya habis. Kapan kopinya minum? Tapi saya bilang begini, malas mudi. Jadi doko kalah kau petani, tapi tidak berfungsi sebagai petani. Makanya kopinya pun orang satu kaleng, imana satakar berangarong. Gak berhasil, kenapa? Gak berfungsi. Sama seperti orang percaya. Kita katakan kita orang percaya, tapi fungsi kita sebagai orang percaya, kita ragu-ragu. Tu gereja do manang daung au inat tanisya. Tu gereja do manang daung laing opung nisya. Babereng mak molo sehat tolak uidote. Esong nang ngiluk do nang pala tu gereja, barang pala tu gereja. Nah berfungsi Bapak Saudara. Hari ini kita mau berfungsi sebagai seorang percaya, kita pasti menjadi pemenang. Seorang petinju aja belum tentu jadi pemenang, bertanding kok. Ya seperti yang saya katakan tadi, semua orang sudah memprediksi Evander Holyfield itu gak akan mungkin menang. Gak akan mungkin menang. Tapi semua orang melihat satu keyakinan sebagai orang percaya yang luar biasa. Ketika dia masuk ke arena tinju, itu yang dikasih oleh Tuhan dibalikkan. Kalau secara pertandingan dia gak akan mungkin menang. Secara fisik dia gak akan mungkin menang. Gimana bisa menang lahan si leher beton? Mau dipukuli gimana pun gak akan jatuh. Ya kan? Kalau mungkin yang seusia saya masih ingat ketika LS Pikal melawan Kausai Galaksi kan. LS Pikal dari Indonesia terkenal dengan pukulan kiri yang mematikan. Kausai Galaksi dari Thailand terkenal dengan petinju yang tahan pukul seperti gajah. Karena mereka dari negeri gajah, seperti gajah kata yang dipukul gak pernah mundur maju terus. Dan kejadiannya apa Bapak Saudara? 14 ronde LS Pikal terkapar sendiri di sudut. Kenapa? Capek dia mukuli, yang dipukuli gak jatuh-jatuh, yang dipukuli gak merasa apa-apa. Terakhir yang mukuli yang KO Bapak Saudara. Biasanya yang dipukul yang KO, ini yang mukuli yang KO. Kenapa? Karena yang dipukul siapa? Orang tahan banting. Si Gautam ini juga aneh, ada si tahan bakar, ada si tahan mati, ada si, nggak tahu Bapak Saudara, mungkin itu memang orangnya. Ya kan? Baru di si Gautam ini saya dengar banyak nama seperti itu. Isi doang, staf mati dia gitu. Isi doang, staf pukul, isi doang, staf bakar. Aneh-aneh memang si Gautam ini Bapak Saudara. Kalau orang yang seperti itu mengelawannya gimana lagi? Nggak mungkin. Tetapi kenapa mau bertanding? Karena ada satu pengharapan, pengharapan yang tidak mengecewakan, bersandar kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Tuhan pelihara dan Tuhan menolong. Bahkan Tuhan berkata, sehelai di rambut di atas kepala pun tak akan pernah jatuh kalau Tuhan gak izinkan. Apalagi kesehatan kita, apalagi jantung kita, apalagi ginjal kita, apalagi paru-paru kita. Sehelai rambut pun gak akan jatuh. Masa tubuh kita Tuhan biarkan? Ya kan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa orang percaya yang berfungsi? Yang ketiga, yang terakhir Bapak Saudara. Ya. Masih dari ini 1 Korintus 9 ayat 26. 1
memiliki target yang benar. Kalau kita katakan kita orang percaya, apa target orang percaya? Kalau kita katakan kita seorang petinju, apa target seorang petinju? Kalau kita katakan kita seorang pelari, apa target seorang pelari? Kalau kita katakan kita seorang petani, apa target kita sebagai seorang petani? Kalau kita seorang pegawai, apa target kita sebagai seorang pegawai? Kalau kita katakan kita target kita sebagai seorang pertiga-tiga, apa target? Anong pertiga-tiga di doko semua. Butuh amang do. Pertiga-tiga pinang mangaluli pangomuan atau mangaluli aha. Harugian. Dan mungkin kan sering gitu Bapak Saudara, makanya saya bilang so nama ngaluli pangomongan na nomor 3 atau ngahadin dulu yo lu jene ho mabuka 3 ngudang mangaluli pangomongan ay martahani pi ho mang asa olahraga do atau ngulu olahraga marhua mah memuka polak habis modal tuh mah tatur aduh korni alat-alat olahraga di jebu. Kan enggak, kalau kita melakukan sesuatu pasti ada target, amin. Seorang petani enggak mungkin dia berkata enggak usah panen, enggak apa-apa lah Tuhan. Yang pejaku konhusuan, mau lo gak bisa ada do batuna, diungi akan na lubangot do sudi jagung idang pala buai, enggak mungkin. Inang krisis aja kemarin amang, husol suah atau kayak keluar nih, husoloti. Tong habis, husoloti, tong habis. Marhua disoloti karena ada target. Paling tidak sian jagungi bui manur sada Toyota Kijang. Karena ada target loh Bapak Saudara. Jadi sebagai orang percaya kok nggak ada targetnya, sebagai orang percaya kok nggak ada tujuannya, sebagai orang percaya kok nggak ada apa yang menjadi kerinduan kita ke depannya. Kalau kita katakan kita orang percaya, maka ada target kita. Saya akan diberkati, saya akan mengalami mujizat, saya akan mengalami kuasa, saya akan mengalami sukacita. Ada target Bapak Saudara. Jadi jangan kita hanya katakan kita orang percaya tapi nggak ada target. Saya pikir ini orang yang paling bodoh loh, kalau nggak ada target. Dan orang yang bodoh itu dikuasai oleh setan. Karena tindakan-tindakan bodoh kadang-kadang di luar nalar. Jadi kalau kita katakan kita orang percaya, lakukan bahwa kita punya target. Aku akan berhasil, aku akan mengalami sukacita, aku mengalami mujizat demi mujizat Tuhan, aku mengalami berkat demi berkat Tuhan. Gereja, rumah tangga, keluarga akan diberkati oleh Tuhan. Ada target kita Bapak Saudara, ada target kita. Hari ini siapa kita? Orang percaya. Orang percaya yang pengharapannya tidak akan mengecewakan adalah orang percaya yang memiliki dasar yang benar. Orang percaya yang memiliki fungsi yang benar. Orang percaya yang memiliki tujuan yang benar. Jadi jangan sia-sia. Hari ini perenungan kita lewat renungan pagi dari kitab Ratapan. Kemarin saya sudah singgung sedikit di grup WA kita. Ratapan itu adalah tulisan dari Salomo di masa tuanya. Satu penyesalan ketika masa mudanya dia lakukan dengan kesia-siaan. Salomo itu bukan orang sembarangan. Salomo itu orang hebat yang ketika Tuhan berkata apa yang mau kau minta Salomo, aku minta hikmat. Dan puji Tuhan, dia diberkati dengan hikmat sehingga semua dunia tahu bahwa Salomo adalah raja yang besar oleh karena hikmatnya. Tapi di masa-masa hidupnya yang penuh dengan kegemilangan itu, dia bergaul dengan pergaulan yang salah. Dia menikah dengan perempuan yang salah. Akhirnya apa yang terjadi? Ditulislah kitab Ratapan, penyesalan oleh karena tindakan-tindakan yang tidak benar. Hari ini jangan sampai kita membuat kitab Ratapan yang terbaru karena penyesalan kita. Kalau hari ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan sebagai orang percaya, miliki dasar yang benar, miliki fungsi yang benar, miliki tujuan yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini yang kami boleh dengar. Meteraikan ini dalam segenap kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi orang percaya
yang bukan hanya sebagai label orang percaya, tapi kami memiliki dasar sebagai orang percaya. Kami memiliki fungsi sebagai orang percaya. Kami memiliki tujuan sebagai orang percaya yang tidak salah dalam mengarahkan tujuan kami, tidak salah meletakkan dasar kepercayaan kami, tidak salah dalam melakukan fungsi dan kewajiban kami sebagai orang percaya. Biarlah kami selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dengan iman kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Baik, pengharapanku hanya Yesus saja. Yes. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Lebih lagi katakan, Yesus, hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Kita goyang sedikit Bapak Ibu, boleh bangkit berdiri. Harapan jiwaku, amin. Yesus melepas dosaku. Mari goyang saudara. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Panggil nama Yesus. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Angkat tanganmu dan arahkan perhatianmu kepada Tuhan. Maka terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan berkemenangan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.